Suara Halo, selamat malam. selamat Bisa dengar ya, Bu? bisa pesan. Bisa dengar saya? Halo, semuanya Yes, bisa dengar saya? bisa Pastor, suaranya jelas. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, para anggota keluarga besar Loving Prayer Family yang terkasih. Selamat malam semuanya dan selamat pagi dari São Paulo, Brazil. Shalom dan selamat bertemu kembali bersama saya Romanus Hami, SWD. Saya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Flores, dan saya bekerja di São Paulo, Brazil. Hari ini, hari Rabu 8 Maret 2023, saya diundang untuk memberikan renungan singkat tentang Sabda Tuhan di hari ini. Hari ini merupakan hari ke-13 retret agung kita, retret masa puasa untuk mempersiapkan diri kita untuk merayakan Pesta Paskah Kristus. Seperti yang kita semua ketahui bahwa masa puasa merupakan kesempatan yang sangat spesial untuk para umat beriman Katolik untuk merenungkan secara mendalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan juga kesempatan untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati, pikiran, dan budi kita agar kita bisa merayakan Pesta Paskah, Pesta Kebangkitan Tuhan dengan sukacita. Baik, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, di hari ke-13 retret agung ini, Sabda Tuhan mengundang kita untuk merenungkan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menjelang penderitaannya di Yerusalem. Sebelum kita mendalami secara bersama-sama tentang pengajaran Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, saya mengundang saudara-saudari Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, Injil Tuhan yang menjadi inspirasi kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanku, yang di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak
memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah. Kristus. Saudari minta maaf ya, mungkin ada dengar suara anjing di situ. Ada anjing tetangga di sini yang sementara menggonggong. Semoga tidak mengganggu ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar gembira Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang pemberitahuan ketiga Yesus tentang penderitaannya. Kalau ada pemberitahuan ketiga, itu berarti, saudara-saudari yang terkasih, ada dua pemberitahuan Yesus sebelumnya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk melihat tiga pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya dan beberapa ajaran, atau bisa dikatakan katekese, yang diberikannya untuk murid-muridnya dan juga untuk kita. Tiga pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya. Saya pikir kalau saya tidak salah itu ada di ini, di layar ini. Semuanya bisa lihat ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat pemberitahuan pertama Yesus tentang penderitaannya. Itu ada dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 28. Pada pemberitahuan pertama Yesus tentang penderitaannya, itu dia punya lokal tempat Yesus memberitahukan itu ada di Galilea. Galilea itu tempat pewartaan Yesus, mewartakan kabar gembiranya. Dan dalam pemberitahuan pertama tentang penderitaannya, Yesus memberikan beberapa informasi penting soal destinasi dia punya, atau katakanlah hasil akhir dari dia punya perjalanan misi, dia punya aktivitas publik Yesus punya. Dia katakan begini kepada murid-muridnya, coba lihat, saya akan ke Yerusalem. Di Yerusalem, Anak Manusia menderita banyak derita. Di Yerusalem, Anak Manusia dibunuh oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan di Yerusalem juga Anak Manusia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Di bagian terakhir dari pemberitahuan penderitaannya itu, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Coba bayangkan, ketika seorang orang tua, bapak atau mama memberitahukan tentang penderitaannya atau tentang segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan yang akan terjadi itu tidak menggembirakan, pasti saja anak-anaknya akan merasa terganggu, tidak aman, dan sedih. Demikian pun Yesus. Ketika Yesus memberitahukan soal penderitaannya kepada murid-muridnya untuk pertama kalinya, itu banyak juga muridnya yang sedih, takut. Dan kemudian Yesus katakan, kalau memang kamu benar-benar mau mengikuti aku, kalau memang kamu benar-benar ingin menjadi murid yang sejati, murid-muridku yang sejati, maka syarat untuk mengikuti saya itu tidak gampang, alias gampang-gampang sulit.
syarat yang paling utama adalah menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal diri itu berarti menyerahkan diri secara total, menyangkal segala keinginan kita, keinginan manusiawi kita, dan betul-betul mengikuti Yesus. Dan Yesus katakan, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga dia memberitahukan untuk kedua kalinya tentang penderitaannya. Karena itu kita lihat di layar itu ada ada materi itu tentang pemberitahuan kedua Yesus tentang penderitaannya. Itu dalam pemberitahuan kedua Yesus tentang penderitaannya itu juga terjadi di Galilea. Dan informasi yang diberikan Yesus juga hampir sama dengan pemberitahuan pertama. Dia beritahu bahwa saya mau beritahu kamu untuk kedua kalinya bahwa anak manusia akan ke Yerusalem. Di Yerusalem anak manusia akan menderita, akan disiksa, diolok-olok, dibunuh oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menolak orang-orang yang menolak pewartaan saya punya. Dan anak manusia akan dibunuh dan juga dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam pemberitahuan kedua ini, Yesus tidak memberitahukan syarat-syarat untuk mengikuti dia. Tapi dia hanya memberitahukan bahwa anak manusia akan ke Yerusalem dan dia akan menderita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu ringkasan singkat soal dua pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya. Dua pemberitahuan ini membantu kita untuk memahami secara lebih dalam tentang pemberitahuan ketiga Yesus tentang penderitaannya. Mungkin bisa dipindahkan itu slide-nya, Bu. Saudara yang terkasih, mari kita lihat itu pemberitahuan ketiga Yesus tentang penderitaannya yang terdapat dalam Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28 yang merupakan Injil hari ini, hari Rabu 8 Maret 2023, hari ke-13 dari retret agung masuk puasa kita punya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa sekali lagi anak manusia akan diserahkan kepada para imam kepala dan ahli Taurat. Mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Tidak beda-beda amat dengan pemberitahuan sebelumnya, bahwa hanya yang menjadi perbedaannya bahwa tempatnya sekarang bukan lagi di Galilea, tapi perjalanan ke Yerusalem. Kalau kita belajar atau studi tentang kitab suci, kita lihat bahwa perjalanan ke Yerusalem atau Yerusalem itu menjadi puncak dari karya Yesus, menjadi puncak dari pewartaan Yesus, bukan lagi di Galilea, tapi di Yerusalem. Karena di Yerusalem itu Yesus memberikan diri seutuhnya. Karena itu bagi kita orang Katolik, Yerusalem itu dia menjadi lambang penderitaan Yesus, lambang sengsara dan penderitaan Yesus. Bukan saja lambang penderitaan dan juga sengsara, tapi setelah kebangkitan Yesus, maka Yerusalem itu dijadikan sebagai simbol surgawi. Karena di sanalah Yesus bangkit dari alam maut. Tapi dalam bagian ini, Yerusalem dalam konteks pemberitahuan ketiga Yesus tentang penderitaannya, Yerusalem menggambarkan penderitaan yang akan dialami Yesus. Baik saudara-saudari yang terkasih, apa ajaran atau katekese Yesus dalam pemberitahuan ketiga tentang penderitaannya? Mungkin bisa di apa ya, Bu? Di itu dia. Oke. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, dalam pemberitahuan ketiga tentang penderitaannya, Yesus mengajarkan kepada para muridnya, ke-12 muridnya, soal syarat menjadi muridnya yang sejati, syarat menjadi orang besar, orang yang disegani, orang yang dihormati,
menjadi orang yang patut ditiru dan dicontohi, terutama dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan kelompok, sebagai kelompok para murid, komunitas para murid, dan bisa jadi juga eh, menjadi inspirasi untuk kehidupan kelompok kita, komunitas kita, atau grup eh, loving prayer, dan juga menjadi inspirasi untuk kehidupan menggereja pada umumnya. Ada dua versi ajaran yang ada dalam pemberitahuan ketiga Yesus tentang penderitaannya. Yang pertama, ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan mati, disalibkan, dibunuh, dan kemudian pada hari ketiga ia akan bangkit dan kembali ke surga. Pada kesempatan ini muncullah permintaan dari ibu dari anak-anak Zebedeus bersama dengan kedua anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes merupakan dua saudara dari satu orang tua keluarga dari anak-anak dari Zebedeus, dan mereka dua mengikuti Yesus. Dan mereka juga ikut ke Yerusalem. Dan ketika Yesus katakan bahwa anak manusia akan mati, kemudian bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa, ibunya meminta sesuatu kepada Yesus. Kalau kita beri perhatian tadi dalam Injil itu, kita bisa melihat bagaimana itu ibunya Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu kepada Yesus. Ada berapa poin di situ? Yang pertama, nilai hidup seorang pengikut Kristus ditentukan berdasarkan kedudukan sosial, berdasarkan kekuasaan, pangkat, dan status sosial. Dan permintaan mereka, alias permintaan dari ibu dari anak-anak Zebedeus bersama dengan kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, adalah supaya suatu saat nanti kedua anaknya itu duduk di samping Bapa. Satu di sisi kiri, di sebelah kiri Bapa, dan satu di sebelah kanan Bapa. Ini adalah permintaan utama permintaan utama dari ibu dari anak-anak Zebedeus bersama dengan kedua anaknya Yakobus dan Yohanes. Saya berpikir bahwa mimpi dan harapan ibu dari Yakobus dan Yohanes merupakan mimpi setiap ibu untuk anak-anaknya. Ibu siapa yang tidak menginginkan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya? Saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang sedang mengikuti renungan ini juga adalah ibu. Setiap ibu selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan anaknya, untuk masa depan anaknya. Apalagi dalam konteks ibu dari Yakobus dan Yohanes, dia tahu bahwa saya punya dua orang anak, dua orang putra, dan ikut Yesus, dan ikut kamu. Bagaimana? Saya tidak dapat sesuatu. Saya tidak minta lebih, tapi saya minta bahwa suatu saat nanti saya punya anak, ini mereka layak untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup mereka, itu bahwa sisi kiri dan sisi kanan dari Bapa di surga. Itu saja yang saya minta. Saya pikir permintaan ibu dari anak-anak Zebedeus bersama dengan kedua anaknya itu adalah permintaan mimpi dari seorang ibu, dan itu saya rasa mimpi yang sangat positif, keinginan dan harapan yang sangat positif untuk kita. Hanya ada catatan sedikit, saudara-saudari yang terkasih. Mimpi mulia dari ibu dari anak-anak Zebedeus bersama dengan kedua anaknya itu menjadi sumber polemik dalam kelompok para rasul. Ada pengkotak-kotakan dalam kelompok para rasul. Padahal semua anggota murid Yesus itu adalah penting. Dalam kitab suci itu kita tahu bahwa tidak ada struktur yang paten soal komunitas para murid. Tidak ada yang katakan bahwa Petrus lebih besar, atau Yohanes lebih besar, atau Judas lebih besar, dan selanjutnya. Yang ada bahwa semuanya sama. Tetapi pada kesempatan ini, di saat Yesus sedang
memberitahukan tentang penderitaannya supaya mereka bisa mengerti. Di saat itu juga itu ibu dari anak-anak Zebedeus bersama dengan Yakobus dan Yohanes itu minta rekompensa, apa namanya bahasa Indonesia itu minta balasan dari mengikuti Yesus. Dan permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus dan kedua anaknya Yakobus dan Yohanes itu menimbulkan ricuh, polemik dalam kelompok para rasul. Kita lihat dalam bagian kedua dari Injil tadi, ketika murid-murid yang lain mendengar bahwa kedua saudara ini, anggota kelompok 12 rasul ini, meminta sesuatu yang lebih dari Yesus, mereka marah. Kau minta apa, Yakobus dan Yohanes? Kami minta, kalau bisa, suatu saat nanti kami duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Bapa. Dan murid-murid marah. Murid-murid marah. Mereka katakan bahwa ya, kalau kamu minta begitu, ya kami juga meminta begitu. Tapi bukan itu yang kami mau. Coba bayangkan kalau dalam kehidupan menggereja, saudara-saudari yang terkasih, atau dalam kehidupan kelompok, atau dalam kehidupan keluarga, di komunitas, atau stasi, seorang pastor paroki atau pemimpin gereja, pemimpin kelompok, atau pemimpin keluarga, apa namanya, yang berkaitan dengan keterlibatan orang banyak, itu memberikan tempat yang khusus kepada satu dua orang, bukan tidak mungkin itu bisa menjadi sumber polemik, sumber kericuhan dalam kehidupan menggereja. Coba bayangkan kalau dalam kehidupan kelompok itu atau dalam kehidupan gereja itu bahwa satu umat atau satu ibu atau satu bapak itu lebih penting daripada umat-umat yang lain. Dan itu bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan polemik dalam kehidupan kelompok. Saudara-saudari yang terkasih, masih bisa dengar saya? Halo? Bapak Ibu, saudara-saudari masih bisa dengar saya? Masih Romo, Halo? masih bisa Romo. Jelas. Oh, sorry. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara-saudari yang terkasih. Berangkat dari permintaan ibu dari anak-anak Zebedeus bersama dengan kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, Yesus, dia sangat sensitif, dia sangat peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar dia punya kelompoknya, yaitu kelompok para murid. Dia tahu bahwa para muridnya sedang berkelahi, sedang ricuh, karena antara mereka itu lagi rebut kekuasaan. Yesus tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi di antara kamu? Apa yang kamu sedang diskusikan? Mengapa kamu berkelahi? Mengapa kamu ribut-ribut? Kata Yesus. Lah ini ibu dari anak-anak Zebedeus ini Yakobus dan Yohanes ini, mereka dua ini tidak repot dengan kita. Mereka hanya ini repot urus jadi orang besar saja dalam kelompok kita punya ini. Dan kita tahu bahwa Yakobus dan Yohanes ini merupakan dua murid dalam minggu lalu itu, ketika Yesus naik ke Tabor, mereka dua ini yang dibawa Yesus. Itu kan alasannya ini, bahwa Yakobus dan Yohanes ada dalam dirinya, dalam benak mereka itu tendensi, kecenderungan menjadi besar dalam kelompok. Karena itu Yesus bawa mereka ke Bukit Tabor untuk berdoa, supaya mereka bisa melihat lebih dalam bagaimana menjadi murid Yesus yang sebenarnya, menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Kenapa? Mereka dua itu rebut kekuasaan. Carinya kekuasaan saja, tanpa bekerja. Karena itu minggu lalu, dalam minggu kedua masa puasa itu, Injil itu dia menceritakan bagaimana Yesus memanggil kedua saudara ini bersama dengan Petrus dan bawa mereka ke Tabor, ke Gunung Tabor, untuk berdoa. Mengapa Yesus bawa mereka tiga? Ya karena di antara para murid itu, mereka tiga ini yang punya kepalanya sedikit berbeda dengan murid-murid yang lain. Mereka tiga punya tendensi dalam kelompok itu untuk menguasai yang lain, menjadi besar. Atas dasar ini, Yesus memanggil mereka tiga, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, untuk berdoa. Kamu tiga ini butuh doa lebih banyak. Biar kamu mengerti bagaimana menjadi seorang murid, bagaimana menjadi seorang pengikut Yesus yang sesungguhnya. Dan ketika mereka berdoa di atas Tabor, ketika Yesus berdoa dan Moises dan Elias itu datang, kemudian muncul suara itu, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dan ketika itu
muka Yesus itu putih, bercahaya. Dan pada saat itu, Pedro, Yakobus, dan Yohanes sebenarnya bertobat. Bertobat dalam arti mereka mengerti bahwa memang Yesus ini bukan orang sembarang. Dia punya proyek, dia punya visi misi dari kerjanya itu bukan visi misi sembarang, bukan proyek sembarang proyek, bukan, tapi proyek kerajaan Allah. Dan untuk merealisasikan proyek kerajaan Allah ini, maka harus punya standar. Harus punya standar. Seperti apa saja proyek yang mau kita buat itu harus ada hukumnya, harus ada standarnya. Karena itu, pada kesempatan dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus memberitahukan tentang Yesus memberitahukan tentang penderitaannya untuk ketiga kali, dan dia mengajarkan bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati. Kita konfrontasikan ya, mimpi mulia dari ibu, dari anak-anak Zebedeus dan Yakobus dan Yohanes. Pengen anaknya itu punya masa depan yang baik, punya harapan yang baik untuk masa depannya, bisa duduk di sebelah kanan, kiri Bapa, tempat yang spesial. Ini mimpi sangat mulia dan mimpi dari semua orang tua. Tapi Yesus dia balik itu harapan. Tidak semua mimpi mulia di mata manusia mulia di hadapan Tuhan. Saya ulangi, tidak semua mimpi mulia di mata manusia mulia di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus memberikan ajaran yang sebaliknya. Yesus katakan seorang murid atau pengikut Kristus tidak diukur berdasarkan kekuasaan, status, seperti yang dimimpikan ibu Yakobus dan Yohanes. Bagi Yesus, pelayanan, pemberian diri secara total untuk orang lain, dan kebaikan bersama, kebaikan orang banyak, itu menjadi standar dasar, menjadi hukum dasar untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi pastor, untuk menjadi misionaris, untuk menjadi suster, mungkin secara khusus ya. Tapi untuk menjadi orang Katolik, Kristen yang sejati itu, ada kuncinya ada di sini. Itu pelayanan, pemberian diri secara total untuk orang lain, dan kebaikan bersama, atau kebaikan orang banyak. Kalau misalnya seorang pastor ingin dicontohi, misalnya seorang misionaris, seorang suster, atau pemimpin gereja, pemimpin kelompok, komunitas, apa saja, ingin menjadi orang besar yang dicontohi, patut dicontohi, diteladani, patut menjadi model untuk domba-domba yang lain, maka yang paling utama itu yang harus dimiliki oleh seorang pastor itu adalah pelayanan. Pelayanan tanpa pamrih, tanpa mengeluh. Habis makan siang ada orang yang datang undang untuk beri minyak suci. Pastor bilang apa? Sabar, saya tidur dulu. Sementara umat tunggu. Orang yang sakit sudah mau mati. Pastornya istirahat dulu, baru beri pelayanan. Begitu beri pelayanan, ya umatnya sudah mati. Baru pastornya menyesal kemudian. Maka Yesus katakan, jangan. Pelayanan tanpa pamrih. Pemberian diri secara total untuk orang lain dan kebaikan bersama. Kebaikan orang banyak. Dan saya pikir dalam gereja itu berlaku hukum ini. Dalam gereja, entah itu paroki, entah stasi, komunitas, keluarga, atau kelompok, saya pikir ini menjadi hukum dasar untuk setiap model kelompok Kristen, kelompok orang-orang Katolik, di mana menjadi tempat untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Baik, saudara-saudari, saya coba sharingkan sedikit tentang Brasil. Bisakah? Halo. Silakan, Pater. Saya bisa Silakan, Pater. sharingkan sedikit tentang Brasil dalam kaitan dengan tema yang barusan kita dengar. Silakan, Pastor, silakan. Terima kasih, Bu. Saya dari tadi omong tentang pelayanan, pemberian diri secara total untuk orang lain, dan kebaikan bersama, kebaikan orang banyak. Tapi tema ini semua orang bisa omong ya, tapi semua orang tidak bisa buat. Kita semua bisa omong tentang tema ini, bagaimana mengikuti Yesus yang sebenarnya itu dengan cara pelayanan, pemberian diri secara total untuk orang lain, dan kebaikan bersama, kebaikan orang banyak. Saya mau sharing sedikit tentang kehidupan menggereja di Brasil
itu dalam kaitan dengan pelayanan. Bagaimana menjadi orang besar, menjadi besar itu dengan cara melayani. Di gereja Brazil, gereja Katolik maksudnya, itu punya tradisi hampir 45 tahun sudah, bahwa setiap masa puasa gereja Katolik Brasil, kalau di Indonesia itu KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia itu, dia mempersiapkan satu kampanye persaudaraan namanya, kampanye persaudaraan. Dan setiap kampanye itu diberi satu tema khusus yang menjadi contoh konkret yang harus dibuat oleh umat Katolik selama masa puasa. Dan setiap tahun gereja Katolik di Brasil dia siapkan satu tema khusus yang menjadi sumber doa, yang menjadi objek doa dan juga untuk pelayanan umat Katolik. Contohnya tahun ini, tahun 2023 ini, gereja Brasil itu dia buat satu kampanye persaudaraan dengan temanya adalah persaudaraan dan kelaparan. Dia punya tema utama kampanye persaudaraan di gereja Brasil tahun ini adalah persaudaraan dan kelaparan, dengan dia punya lemanya itu adalah subtemanya adalah beri mereka makan. Ya, ini menjadi komitmen gereja Katolik Brasil selama masa puasa di tahun 2023 ini, yaitu memberantas kelaparan. Lalu bagaimana caranya memberantas kelaparan ini yang menjadi aspek dari pelayanan dari gereja? Itu bahwa setiap paroki di seluruh wilayah Brasil, gereja Katolik, di mana saja, mau di hutan, mau di kota, di pinggiran, mereka harus merenungi, merefleksi tentang tema ini, tema tentang persaudaraan dan kelaparan. Dan setiap paroki harus menentukan satu aksi nyata dari kampanye persaudaraan ini. Aksi nyata untuk menyelamatkan orang dari kelaparan, membebaskan orang dari kelaparan. Dan tiap paroki itu sesuai dengan realitas atau sesuai dengan keadaan parokinya harus memilih satu aksi konkret. Kalau misalnya saya punya untuk masa puasa ini, saya ambil satu aksi konkret bagaimana cara untuk mengatasi kelaparan yang menjadi simbol dari pelayanan gereja, itu dengan mengumpulkan itu apa namanya bahasa Indonesianya, cesta basica, sembako. Kumpulkan sembako setiap kali misa minggu ketiga dalam bulan itu ada misa namanya misa sembako. Pada saat misa itu umat yang datang itu bawa persembahan itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang makanan, entah beras, kacang, minyak goreng, apa saja yang dibutuhkan orang. Karena kelaparan itu tidak tunggu dia tidak tunggu begini besok atau lusa. Gereja punya tugas beri mereka makan, seperti Yesus bilang. Karena itu contoh konkret kami dari konsep pelayanan yang diajarkan oleh Yesus itu seperti itu. Gereja secara umum seperti KWI di Indonesia itu dia buat kampanye persaudaraan, kelaparan. Ya, mengatasi kelaparan itu caranya apa? Bukan dengan omong di mimbar, bukan dengan omong di kelompok, tapi dengan aksi nyata. Dan aksi nyatanya itu adalah mengumpulkan sembako. Dan itu menyelamatkan ribuan keluarga miskin di Brasil. Supaya teman-teman tahu, Bapak Ibu saudara-saudari tahu bahwa di Brasil ini ada banyak orang miskin, terutama yang hidup di pinggiran kota. Saya bekerja di pinggiran kota terbesar di Amerika Latin, itu São Paulo. Itu banyak sekali orang miskin, para perantau, dan mereka miskin sekali. Dan kami buat mereka itu dengan cara membantu, memberi mereka makan dalam bentuk sembako. Saya pikir saudara-saudara yang terkasih, hanya itu yang bisa saya ceritakan. Maaf ya, saya omong banyak sekali. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu saudara yang terkasih. Sorry, saya omong banyak, saya kurang kontrol waktu tadi. Masih banyak Maaf waktu, ya. Pastor, nggak apa-apa. Baiklah, untuk
kesimpulan, saya coba simpulkan sedikit ya Pastor dari cerita Pastor tadi, bahwa menjadi besar karena cinta dan pelayanan itu kita harus mencontoh kepada Yesus. Pada saat Yesus berada di dunia sebagai manusia, Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Itu salah satu contoh cinta dan pelayanan. Dia menjadi besar, dia dikenal bukan karena dia sangat kaya atau memiliki kekuasaan yang sangat hebat di dunia ini, tetapi karena ia memikul salib dan wafat di kayu salib lalu bangkit di hari yang ketiga. Tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia, bahwa orang berpikir untuk menjadi besar, orang harus memiliki sebuah pangkat, status sosial atau kekuasaan seperti yang diidam-idamkan oleh ibu dari anak-anak Zebedeus yang meminta anak-anaknya untuk diberikan tempat duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus di surga. Tetapi Yesus berkata bahwa pelayanan yang diinginkan oleh Tuhan adalah sebuah pemberian diri secara total untuk orang lain dan kebaikan bersama bagi orang banyak, baik bagi gereja, komunitas, keluarga, dan kelompok. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, Pastor ya.